Share screen. Screen. Share. Nah, baik, untuk perkuliahan hari ini kita ke analisis faktor. Kalau diingat kemarin, kalau kita mengingat kembali yang kemarin, kita sudah mempelajari yang namanya uji validitas. Nah, uji validitas ini, kalau kemarin kan uji validitas itu kita per poin-poin, per item kita uji korelasinya. Kalau korelasinya di atas R tabel atau signifikansi p-value-nya kurang dari 0,05, maka dikatakan itemnya valid dan bisa digunakan untuk penelitian. Nah, analisis faktor ini, kalau itu kan cuma ngomong per itemnya valid gitu aja kan, nggak tahu itemnya itu seperti apa, pokoknya per itemnya valid gitu aja. Tapi di analisis faktor ini, validitas yang diuji adalah validitas konstruk. Jadi ini lebih dalam lagi daripada uji validitas yang pertama kita lakukan yang menggunakan korelasi. Ini saya akan jelaskan sedikit, kita kenalan dengan analisis faktor. Jadi analisis faktor ini adalah salah satu teknik multivariat. Ini teknik statistik multivariat, sama yang kita pelajari dari awal memang multivariat nih Bapak Ibu nggih. Mulai dari yang ANOVA satu arah, dua arah, itu multivariat atau multivariabel. Ada MANOVA kemarin juga multivariabel. Nah, yang ini adalah analisis faktor, ini juga multivariat, yang digunakan apa? Untuk mereduksi sekumpulan variabel menjadi variabel-variabel baru yang lebih sedikit atau disebut dengan faktor tanpa kehilangan informasi yang berarti. Metode ini menyederhanakan data dengan mengelompokkan variabel yang saling berkorelasi tinggi. Jadi kayak kemarin kita misal dari itu ya, untuk menjelaskan motivasi, misal motivasi siswa dalam belajar, itu ada beberapa poin-poin, ada beberapa indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal ternyata ada 10 indikator. Nah, dari 10 indikator itu kita ujikan, misal kuesioner pakainya, kita ujikan ke siswa kayak kemarin. Sama caranya, per itemnya, per siswa, per item itu skornya dicatat kayak kemarin. Jadi semisal kayak gini. Nah, misal kolom 1 ini item pertama, kolom 2 ini item kedua, sampai 13 item. Misal ada 13 item pertanyaan dalam kuesioner yang kita ujikan ke siswa. Jadi ini skor per siswa. Baris 1 itu berarti skor untuk siswa pertama, baris 2 itu skor siswa kedua, sampai, kalau di sini saya pakai datanya 90. Nah, dari 13 indikator ini, apakah bisa disederhanakan? Nah, dipersederhana mengenai motivasi siswa. Misal, oh ternyata indikator 1, indikator 2, indikator 3 itu masuk dalam dalam faktor fasilitas pembelajaran. Jadi yang menyebabkan siswa termotivasi itu ada faktor fasilitas pembelajaran. Lalu variabel 6, 8, 9 misal seperti itu ternyata masuk dalam faktor kemampuan guru menghidupkan kelas, misal kemampuan pembelajaran guru, faktornya kayak gitu. Jadi mengkelompok-kelompokkan indikator ke dalam faktor-faktor yang lebih sederhana. Itu adalah kegunaan dari analisis faktor. Pengelompokan dilakukan dengan mengukur korelasi sekumpulan variabel dan selanjutnya menempatkan variabel yang berkorelasi tinggi dalam satu faktor. Kayak tadi, ternyata indikator 1, 2, 3 itu berkorelasi tinggi, dan itu satu korelasinya ternyata mereka tentang prasarana, misal seperti itu untuk motivasi. Variabel-variabel lain yang mempunyai korelasi relatif rendah ditempatkan pada faktor yang lain.
Nah, di sini ada dua jenis analisis faktor yang kita kenal. EFA, Exploratory Factor Analysis, dan CFA, Confirmatory Factor Analysis. Kalau kita sesuaikan dengan RPS-nya, kita itu untuk analisis faktor ini kemarin saya lihat tuh hanya di EFA, Exploratory Factor Analysis. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan saya kenalkan sedikit tentang CFA, Confirmatory Factor Analysis. Bedanya apa sih dua jenis analisis faktor ini? Kalau EFA itu digunakan ketika belum mengetahui pasti struktur atau jumlah faktor yang terbentuk. Jadi kayak gini tadi, kita dari berbagai sumber rujukan itu motivasi siswa itu dipengaruhi oleh papan tulis yang bagus, dipengaruhi oleh guru yang bisa memberikan variasi pembelajaran, dipengaruhi oleh lingkungan yang dingin, yang sejuk, dipengaruhi oleh kipas angin yang terus berputar, misal seperti itu ya. Itu akhirnya menjadi beberapa indikator, dan kita belum ada teori yang mengelompokkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang berada di dalam motivasi. Nah, maka yang kita gunakan adalah EFA. Jadi banyaknya faktor yang di sini belum tahu banyaknya faktor yang terbentuk. Data dibiarkan mengelompok sendiri berdasarkan korelasi antar variabel. Kalau CFA ini digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi apakah data yang ada sudah sesuai dengan teori atau hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya apa sih? Contoh, kalau kita pernah dengar kemampuan berpikir kreatif lah. Kemampuan berpikir kreatif itu ada originality, novelty, fluency, flexibility. Nah, di situ untuk fluency itu ada berapa indikator. Untuk flexibility itu ada misal 5 indikator. Novelty 6 indikator. Originality misal ada 3 indikator. Nah, berarti yang disebut sebagai faktor di CFA ini adalah fluency, flexibility, originality, dan novelty-nya tadi. Lalu kita ujikan secara statistik apakah memang indikator-indikator itu cocok berada di fluency, cocok berada di flexibility, sampai novelty. Jadi ini mengkonfirmasi benar nggak sih indikator itu sesuai, indikator yang kita kelompokkan itu sesuai dengan hipotesis. Bedanya di situ. Jadi kalau EFA kita belum punya kelompoknya, hanya ada indikator saja, kita belum mengelompokkan. Hasilnya nanti adalah berapa banyak kelompok yang muncul. Kalau CFA, konfirmatori, kita sudah mengelompokkan indikator-indikatornya menjadi beberapa faktor. Maka kita statistiknya nanti mengkonfirmasi apakah pengelompokan itu cocok. Seperti itu ya bedanya. Nah, sekarang kita fokusnya ke EFA. Exploratory Factor Analysis atau EFA itu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur laten atau faktor yang mendasari hubungan antar sejumlah variabel yang diamati. EFA bertujuan untuk mereduksi banyak variabel menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit tanpa kehilangan informasi penting yang terkandung dalam data. Metode ini bersifat eksploratif. Kenapa? Karena tidak mengharuskan peneliti memiliki model faktor dulu. Jadi kita nggak harus punya, ini flexibility berarti isinya A, B, C, D. Enggak, kita nggak tahu itu. Kita belum punya model faktor. Makanya namanya exploratory. Mencari ya, mengeksplor. EFA digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antar variabel dan mengelompokkan variabel-variabel yang memiliki korelasi tinggi ke faktor yang sama. EFA ini dimanfaatkan dalam pengembangan instrumen penelitian. Jadi itu ya tadi dari berbagai kajian literatur itu kita punya beberapa hal yang mengindikasikan motivasi. Nah, kita kembangkan instrumen tentang motivasi.
Lalu dia juga digunakan untuk validasi konstruk, psikometri, ilmu sosial, pendidikan, pemasaran, dan berbagai bidang lainnya. Tapi yang paling banyak itu adalah di validasi konstruk sama pengembangan instrumen penelitian. Dalam analisis faktor, EFA terdapat dua jenis utama, ada dua variabel utama, Dalam analisis faktor termasuk EFA ini ada dua jenis variabel utama. Tadi kan saya bilang kalau EFA itu mengidentifikasi struktur laten, ini ya, struktur laten atau faktor ke variabel yang diamati. Sekarang kita di EFA itu ada variabel laten yang tadi dan variabel teramati. Apa itu variabel laten? Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Contohnya apa ya? Kayak motivasi tadi. Motivasi kan nggak bisa diukur dengan satu pertanyaan aja. Tetapi keberadaannya dapat disimpulkan melalui sejumlah indikator atau variabel teramati. Variabel ini merepresentasikan konsep, konstruk, dan karakteristik abstrak dari fokus penelitian. Nah, contohnya kepuasan pelanggan, motivasi belajar. Itu kan kita nggak bisa tanya anaknya, Dok, motivasi belajarmu berapa? 5, Bu. Kan nggak bisa gitu. Karena tidak dapat diamati secara langsung, variabel laten diukur melalui beberapa pertanyaan, beberapa indikator, atau beberapa item yang dianggap mampu merepresentasikan konstruksi variabel laten tersebut. Lalu yang kedua, tadi udah ada variabel laten, variabel yang nggak bisa diukur secara langsung. Nah, sekarang yang kedua ada yang namanya variabel teramati atau observe variable. Variabel teramati ini adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung melalui instrumen penelitian seperti kuesioner, tes, atau pengukuran fisik. Variabel ini berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan keberadaan variabel laten. Tadi ya. Contoh, variabel latennya kepuasan pelanggan. Variabel terukurnya apa? Teramatinya apa? Kepuasan terhadap kualitas produk, kepuasan terhadap harga produk, misal seperti itu. Variabel latennya motivasi siswa. Lalu teramatinya apa? Motivasi siswa berarti tingkat kesukaan siswa terhadap guru, tingkat kesukaan siswa terhadap fasilitas belajarnya, tingkat kesukaan siswanya terhadap kondisi lingkungan sekolah. Itu kan yang bisa diamati. Nah, masing-masing indikator dapat diukur secara langsung melalui skor atau jawaban responden. Itu adalah variabel teramati. Contoh, variabel latennya adalah obesitas. Misal variabel latennya obesitas. Kita kan nggak bisa mengukur obesitas secara langsung. Diukurnya dari variabel teramati. Apa yang menentukan obesitas? Misal, berat badan. Nah, berat badan bisa diamati secara langsung. Apakah berat badan satu-satunya menentukan obesitas? Enggak, ada lagi. Misal apa? Tinggi badan. Perbandingan proporsi lemak dengan otot. Nah, itu kan ada ya. Jadi, obesitas nggak bisa diukur hanya dengan satu aja, maka dia itu variabel laten. Yang teramati apa? Yang teramatinya yang mendeskripsikan si variabel laten obesitas, misal berat badan, tinggi badan, dan proporsi lemak dan otot. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya untuk perbedaan variabel laten dan variabel teramati. Oke. Siap, kita lanjut. EFA. Dalam tahapan EFA ini sama kayak kemarin. Yang perlu kita pelajari di sini tuh apa sih? Tahapan ngujinya itu apa? Nah, itu ya. Kalau kayak kemarin untuk nguji ANOVA, itu berarti ada pertama uji asumsi klasik dulu. Kedua, uji itu dulu kalau ANOVA kemarin itu ganti tes, lupa saya. Nah, ada tahap-tahap untuk menguji semua itu kan. Nah, untuk EFA tahapannya itu ada 5.
Pertama, uji kelayakan data. Uji kelayakan data ini mirip kayak uji asumsi klasik ya. Jadi kalau kelayakan data ini terpenuhi, kita boleh lanjut ke EFA. Kalau nggak terpenuhi ya berarti ada proses yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini ada MSA, Measure of Sampling Adequacy. Ini biasanya dicampur langsung sama Kaiser-Meyer-Olkin ini, KMO. Biasanya namanya Kaiser-Meyer-Olkin MSA. Untuk yang MSA, ini digunakan untuk apa? Untuk mengetahui apakah variabel sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut, digunakan pengukuran MSA. Nilai ini juga berhubungan dengan korelasi yang terjadi pada variabel-variabel awal. Apabila satu atau beberapa variabel awal secara individu memiliki nilai MSA kurang dari 0,5, ya batasnya 0,5. Kalau dia nilainya kurang dari 0,5, maka variabel tersebut dikeluarkan dari proses analisis, berarti korelasinya kurang tinggi ya. Variabel yang tidak valid harus dikeluarkan satu persatu dari analisis, diurutkan dari variabel yang nilai MS-nya terkecil. Jadi nanti tiap variabel itu akan muncul nilai MSA-nya kalau kita lakukan dengan uji statistik ya. Nah, kalau misal overall MSA-nya atau total MSA-nya yang semuanya itu kurang dari 0,5, maka kita cari dulu variabel terkecilnya yang nilai MSA-nya terkecil, kita keluarkan, lalu kita uji lagi MSA keseluruhan. Kalau masih kurang dari 0,5, kita keluarkan lagi yang terkecil kedua. Seperti itu sampai melebihi 0,5. Nih, variabel awal yang memenuhi kriteria diuji lagi hingga memperoleh MSA-nya mencapai 0,5. Kaiser-Meyer-Olkin KMO digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan sampel. Maaf. Berbau rokok di sini. Menilai apakah pola korelasi antar variabel cukup kompak sehingga faktor yang berbentuk dapat dipercaya. Nilai KMO ini rentangnya 0 hingga 1. Nilai KMO minimal 0,5 agar analisis faktor dapat dilanjutkan. Nah, ini makanya biasanya dalam pengujian statistik itu ini jadi satu, Kaiser-Meyer sama KMO. Biasanya Kaiser-Meyer MSA. Uji ketiga adalah Bartlett Test of Sphericity. Bartlett Test ini digunakan untuk menguji apakah matrik korelasi antar variabel berbeda secara signifikan dari matrik identitas. Jadi, kalau matrik identitas kan udah tahu sendiri ya, 1 0 0 0 0 1 0. Jadi dia itu hanya berkorelasi dengan dirinya sendiri saja. Sedangkan dengan teman-temannya yang lain korelasinya 0 karena identitas. Jadi, Bartlett Test ini digunakan untuk menguji apakah matrik korelasi antar variabel itu beda dengan matrik identitas. Kalau Bartlett Test-nya nggak dipenuhi, ya berarti mereka hanya berkorelasi dengan diri mereka sendiri, nggak bisa dikelompokkan dalam faktor-faktor. Kan EFA ini, kalau ada beberapa indikator dengan korelasi tinggi, mereka kan akan dikelompokkan dalam satu faktor yang sama. Nah, kalau ternyata materi yang korelasinya cuma dengan diri sendiri saja, satu indikator satu dengan indikator satu dengan 2 nggak ada korelasi, dengan 3 nggak ada korelasi, berarti kita ngelompokkan apa? Kan nggak ada yang dikelompokkan. Jadi kalau Bartlett Test-nya nggak terpenuhi, ya kita nggak bisa melakukan EFA. Matrik identitas menunjukkan bahwa semua variabel tidak berkorelasi satu sama lain. Ini yang saya jelaskan tadi. Jika kondisi tersebut terjadi, maka analisis faktor tidak relevan untuk dilakukan. Hipotesis untuk Bartlett Test, matrik H0-nya, matrik korelasi merupakan matrik identitas atau tidak ada korelasi antar variabel. H1-nya, matrik korelasi bukan matrik identitas. Nah, jika nilai signifikansi p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, data layak untuk analisis faktor. Berarti Bartlett Test ini gimana? Harus kurang dari 0,05. Kalau KMO MSA tadi harus lebih dari 0,05. 0,5. Kalau KMO MSA
lebih dari 0,5. Kalau Bartlett test itu harus kurang dari 0,05. Ini tadi MSA. Kalau secara matematis, MSA merupakan versi individual dari KMO untuk setiap variabel. Kalau MSA itu per variabel kan, kalau KMO itu overall. Nah, rumusnya MSA sigma J tidak sama dengan I, RI J kuadrat. Ini untuk yang di matriksnya tadi. Kan dia pakai matriks ya. Nah, nilai MSA menunjukkan seberapa baik suatu variabel dijelaskan oleh variabel lain dalam struktur faktor. Makanya ini dipakainya J tidak sama dengan I. Untuk KMO, ini tadi ya keterangannya ya. KMO ini membandingkan besarnya korelasi sederhana antar variabel dengan besarnya korelasi parsial antar variabel. Jadi RIJ itu tadi kan korelasi antar variabel ya. Ini tadi. Ini korelasi antar variabel. PIJ, di sini juga RIJ juga. PIJ itu adalah koefisien korelasi parsial antar variabel. Nah, ini kalau ini korelasi antar variabel yang P-nya parsial antar variabel. Jika korelasi parsialnya kecil, maka nilai KMO-nya mendekati 1. Kan semakin kecil pembagi, maka dia akan semakin mendekati 1. Yang berarti variabel-variabel memiliki faktor bersama yang kuat. Tadi KMO-nya itu kan harus di atas 0,5. Uji kelayakan yang ketiga tadi ya, Bartlett test. Statistik ujinya pakai ini J kuadrat. N ukuran sampel, P-nya banyak variabel. Variabelnya 5, ya berarti 5 ya, itu nih. R determinan matrik korelasinya. Lalu derajat bebasnya, df-nya, kita menggunakan chi-square. Jika R-nya mendekati 1, jika R-nya mendekati 1, maka len R-nya mendekati 0. Sehingga statistik uji kecil H0 tidak ditolak. Atau dengan kata lain, mereka tidak punya korelasi atau tidak bisa lanjut EFA. Nah, ini tadi kalau Bartlett tadi kita tahu ya, dia harus kurang dari 0,05 untuk menolak H0. Tahapan berikutnya, kalau datanya udah lolos uji kelayakan, maka tahapan berikutnya adalah ekstraksi faktor. Ekstraksi faktor adalah tahap utama dalam EFA yang bertujuan untuk apa? Mengidentifikasi berapa banyak faktor laten yang mendasari hubungan antar variabel yang teramati. Tadi kan variabel teramatinya misal kayak ini ya. Misal dalam kuesionernya itu ada 13 pertanyaan kayak gini. Nah, kita mau mengkelompokkan ini dalam beberapa variabel laten. Berapa variabel laten yang akan muncul? Munculnya di sini, di ekstraksi faktor. Pada tahap ini, informasi yang terkandung dalam banyak variabel diringkas menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit, dengan tetap mempertahankan sebagian besar informasi penting dalam data. Ekstraksi faktor berusaha menjelaskan korelasi antar variabel melalui keberadaan faktor-faktor laten yang tidak dapat diamati secara langsung. Kayak tadi, variabel 1, 2, 3, variabel teramati 1, 2, 3 itu ternyata kalau dikelompokkan itu masuk minat belajar. Variabel laten 5, 6, 7, 8 kalau dikelompokkan itu ternyata masuk dalam kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran, misal kayak gitu ya. Nah, ekstraksi faktor ini biasanya paling sering kali kita pakainya Principal Component Analysis atau PCA. Ada metode lain, tapi di sini kita ke PCA aja yang saya jelaskan. Jadi misal terdapat P variabel atau P pertanyaan dalam itu ya tadi ya, dalam kuesioner ada sebanyak P pertanyaan, P item dalam kuesioner. Model faktor menyatakan setiap variabel jadi kombinasi linier dari sejumlah faktor laten. Misal
faktor laten ke I itu dijelaskan variabel ke I itu dijelaskan oleh faktor laten 1, faktor laten 2 sampai faktor laten M ya. X itu variabel teramatinya. Jadi tiap variabel teramati itu dikombinasi linearkan dengan faktor laten. Nah, yang lambda IJ ini faktor loading. Faktor loading inilah nanti yang akan menjelaskan itu. Dia lebih mendekati 1 itu lebih bagus. Epsilon I ini error. M-nya itu adalah jumlah faktor. Ini ya, sebanyak Fm. Model ini dapat ditulis dalam bentuk matrik X sama dengan alpha F tambah epsilon. Ini ada nanti dalam bentuk matriknya itu matrik ortogonal atau itu ya. Masih metode PCA. Di sini juga akan ada yang namanya varian dalam analisis faktornya. Varian total suatu variabel. Jadi untuk variabel teramati yang ke I, itu variannya itu adalah communality ditambah varian unik. Komunalisme nanti di bawah ada penjelasannya communality. Komunalisme menunjukkan proporsi varian variabel yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor bersama. Jika suatu variabel memiliki HI kuadrat 0,75, nih ya, kalau ininya 0,75, maka 75% varian variabel dijelaskan oleh faktor-faktor yang diekstraksi, sedangkan 25%-nya merupakan varian unik atau error. Masa nggak tak masuk no komunalnya iya nggak masuk. PCA merupakan metode paling populer dalam praktik. Tujuannya adalah untuk membentuk komponen yang mampu menjelaskan varian total data semaksimal mungkin. Ini PC1. Dengan koefisien AI dipilih agar menghasilkan varian maksimum. Nah, dalam ekstraksi faktor ini nanti kita juga akan muncul yang namanya nilai eigen. Nilai eigen menunjukkan jumlah variasi yang berhubungan dengan suatu faktor. Faktor yang mempunyai nilai eigen lebih dari atau sama dengan 1 akan dipertahankan. Dan faktor yang punya nilai eigen kurang dari 1 tidak akan diikutsertakan dalam model karena variabel yang nilainya kurang dari 1 tidak lebih baik dari variabel aslinya. Ini nanti dalam CASP-nya ada pilihannya nilai eigen ini. Nilai eigen terakhir yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 dipilih sebagai titik penghentian ekstraksi faktor. Ya. Setelah matrik korelasi dianalisis, diperoleh sejumlah nilai eigen. Kalau Bapak Ibu pernah mempelajari tentang matriks, itu ada metode untuk mencari nilai eigen. Eigenvalue menunjukkan jumlah varian yang dijelaskan oleh satu faktor. Jika terdapat P variabel standar, maka total variannya adalah seperti ini. Lambda I sama dengan P. Sigma I sama dengan 1 sampai P. Lambda I sama dengan P. Contoh. Ini misal ada contoh faktor eigennya seperti ini. Ada 5 variabel teramati. Nilai eigen variabel 1 2,8, 1 sampai giat. Lalu total variannya ini tetap akan sama dengan 5. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya kan tadi katanya di atas 1, yang lebih besar atau sama dengan 1. Berarti di sini 1 dan 2. Oh, berarti dia hanya akan mengeluarkan 2 faktor. Ini. Yang ketiga, penentuan jumlah faktor. Tadi kan kita sudah mengekstraksi, kita punya eigenvalue, kita punya nilai PCA-nya, dan ada ikunya juga tadi faktor loading. Ada faktor loading. Nah, kita sekarang menentukan berapa banyak faktornya. Hasil utama ekstraksi faktor, tahap ekstraksi menghasilkan beberapa informasi penting. Tadi ya, di waktu ekstraksi, kita akan punya eigenvalue. Ini menunjukkan kekuatan masing-masing faktor. Ini akan menunjukkan berapa faktor yang akan muncul. Yang kedua, communality. Ini yang saya bilang tadi, menunjukkan seberapa baik faktor menjelaskan setiap variabel. Nih, communality
masing-masing variabel. Misal variabel teramatinya 1, 2, 3. 0,82 di sini maksudnya berarti 82% varian X1 dijelaskan faktor. 76% X2 jelaskan faktor. Setelah itu, yang ketiga adalah ini yang paling penting ya, faktor loading. Faktor loading ini merupakan korelasi antar variabel dan faktor. Contoh, X1, misal faktor loadingnya adalah 0,84, X2 0,79. Semakin besar nilai loading, semakin kuat hubungan variabel dengan faktor tersebut. Jadi ini misal, faktornya ada 3. Dari 3 variabel teramati, ini, misal ya, ternyata muncul dikelompokkan menjadi 2 kelompok, misal seperti itu, faktor 1, faktor 2. Nah, di faktor 1 misal ya, di faktor 1 X1 itu nilainya 0,84, di faktor X2-nya 0,79, X3-nya 0,73. Maksudnya apa? Jadi, hubungan variabel teramati 1 dengan faktor 1 itu sebanyak 84, lebih besar daripada hubungan X2 dengan faktor 1. Jadi faktor 1 itu lebih banyak dijelaskan oleh X1 daripada X2. Nah, setelah itu ada yang namanya rotasi faktor. Tujuan utama proses rotasi ini adalah tercapainya kesederhanaan terhadap faktor dan meningkatkan kemampuan interpretasinya. Metodenya ada 2 yang biasanya dipakai untuk analisis faktor, yaitu metode rotasi ortogonal dan metode rotasi oblique. Ortogonal itu berarti tegak lurus ya Bapak Ibu ya, oblique itu berarti miring. Rotasi ortogonal merupakan rotasi yang dilakukan dengan mempertahankan sumbu secara tegak lurus. Ini tegak lurus dengan yang lainnya. Dengan melakukan rotasi ini, maka setiap faktor independen terhadap faktor lain diasumsikan antar faktor itu nggak saling berkaitan dulu, independen, antar faktornya independen, makanya dia pakai yang ortogonal. Rotasi ortogonal digunakan bila analisis bertujuan untuk mereduksi jumlah variabel tanpa mempertimbangkan seberapa berartinya faktor yang diekstraksi. Nah, ini ya rotasi faktor. Misalkan terdapat 2 faktor hasil ekstraksi. Misal faktornya itu ada F1 dan F2. Misal tadi dari 10 variabel itu munculnya 2 faktor yaitu F1 dan F2. Dikelompokkan menjadi 2 ya. Setiap variabel memiliki koordinat berupa loading terhadap kedua variabel tersebut. Secara geometris, rotasi faktornya dipandang sebagai pemutaran sumbu koordinat faktor sebesar theta. Sebelum rotasi, misal ini tadi kan matrik yang waktu yang kita bentuk di ini tadi waktu nah ini tadi kan dia kan matrik yang kita bentuk waktu ekstraksi faktor ini ya, untuk model X matriknya ini F alpha F tambah epsilon. Nah, misal ini matriknya, di mana lambda IJ itu apa? Lambda IJ di sini adalah loading variabelnya. Tadi kan dari ekstraksi faktor kita mengeluarkan loading variabel. Loading variabel 1. Bentar. Variabel ke I, faktor ke J. Karena tadi faktornya kan ada 2, faktor 1, faktor 2. Variabelnya ada berapa? Misal kalau 5 ya berarti ke bawahnya sampai 5. Nah, setelah dirotasi, nanti itu adalah alfa matrik loading hasil rotasi, T-nya dikalikan dengan matrik transformasi rotasi. Kalau faktornya 2, matrik rotasi ortogonalnya pakai ini ya. Cos theta min sin theta cos theta.
Nah, ini tadi rotasi tadi kan ada dua, rotasi ortogonal sama rotasi oblique. Rotasi ortogonal di sini ada jenisnya itu yang Varimax. Ini yang banyak digunakan, rotasi ortogonal bentuk Varimax. Metode ini memaksimalkan varian kuadrat loading dalam setiap faktor. Fungsinya ini nggak terlalu saya jelaskan Bapak Ibu nggih, yang penting nanti prakteknya. Lalu ada jenis Quartimax. Ini ya. Mengurangi jumlah faktor yang memiliki loading tinggi pada satu variabel. Lalu ada yang jenis Equamax. Nah, untuk yang oblique, ini rotasi oblique atau rotasi miring tadi ya. Itu ada Promax. Untuk metode ini yang paling banyak digunakan, Promax sama direct oblimin. Setelah kita rotasikan row faktornya tadi, berikutnya adalah interpretasinya. Nah, interpretasi ini berarti proses pembacaan, sama kayak kemarin. Kalau nilai alfanya kurang dari 0,05, apa maksudnya? Nah, itu interpretasi ya. Interpretasi adalah proses membeli arti dari signifikansi analisis yang dilakukan, wes pola deskriptif seperti itu ya. Jika tujuannya mereduksi data, beri nama faktor hasil reduksi dan hitung faktor skornya. Nah, interpretasi ini dilihat dari nilai faktor loading yang diperoleh setiap variabel dengan membandingkan nilai faktor loading dari variabel di dalam faktor yang dibentuk. Sekarang kalau dijelaskan secara teoritis kayak gitu tadi memang sulit sekali EFA ini. Kita praktek saja. Misal, di sini saya punya 13 variabel teramati, atau kalau dalam kuesioner ini ada 13 pertanyaan kuesionernya. Ada 13 item. Kolom 1 ini berarti adalah jawaban skor untuk kuesioner untuk item pertama dari kuesioner. Satu baris ini berarti ini adalah jawaban dari satu siswa. Ini siswa kedua, baris 2 berarti ya. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk displaynya? Sama ya, seperti uji validitas kemarin. Karena ini memang uji validitas. Oke, kita lanjut. Klik faktor. Nah, di sini ada IQ exploratory, ada konfirmatory. Exploratory ini berarti yang EFA yang baru kita pelajari. Konfirmatory ini yang CFA. Kita klik exploratory. Nah, di sini kita masukkan semua variabel teramati. Nah, ini kan ada IQ ya. Rotationnya. Kita klik ortogonal. Ini ada oblique, ada ortogonal. Tadi kan rotation ada dua jenis ya yang dipakai biasanya. Nah, di ortogonal ini kita pilih yang Varimax. Yang paling banyak digunakan. Kalau misal oblique berarti yang pakai Promax. Ini ada ya pilihannya Promax. Kita pakai yang ortogonal saja. Varimax. Eigenvalue-nya tadi katanya kalau di atas 1. Yang bagus itu adalah yang di atas 1. Jadi ini eigenvalue di atas 1. Lalu kalau kita ke bawah di sini di bagian output option paling bawah. Nah, di sini kan ada display loading above. Kalau tadi kita ngomong maunya display loadingnya, loading faktornya, kita maunya yang di atas di 0,5. Kita kasih 0,5. Lalu di sini plotnya kita pakai pad diagram sama script plot. Di sini parallel analisis. Di bagian assumption checks-nya, bentar, masih loading kayaknya. Nah, di bagian assumption checks-nya yang bawah ini Bapak Ibu ya, itu kan tadi pakainya KMO sama Bartlett. MSA-nya kemana? Ini jadi satu. Biasanya namanya KMO MSA.
Kan MSA itu tadi yang per variabel, KMU itu kan yang overall-nya. Oke, sudah kita centang KMU dan Bartlett test-nya. Kita tunggu. Tadi saya coba-coba beberapa data, agak sulit memang. Nah, masih loading. Nah, nanti ini masih kita tunggu untuk MSA-nya ya. Nah, sudah selesai. Di sini kan ada yang paling atas, tabel paling atas itu kan Kaiser-Meyer-Olkin test. Nah, di sini keluar MSA-nya kan Bapak Ibu ya. Ini KMU MSA. Di sini atas sendiri itu ada overall MSA. Overall MSA itu yang berarti yang KMU tadi kan, dia ternyata 0,4. Padahal mintanya tadi di atas 0,5. Berarti ini kan nggak bisa ya dilanjutkan. Kita cari yang terkecil, yang MSA-nya yang MSA-nya terkecil. Kita keluarkan dia. Yang mana Bapak Ibu? 0,324. Berarti kolom 13 ya. Kita coba keluarkan. Apa yang terjadi dengan nilai MSA-nya? Apakah dia akan meningkat dari 0,43? Naik ya, dari 0,43 menjadi 0,45. Kita keluarkan lagi yang terkecil. Berarti berapa? 0,361. 361, kolom 7. Nah, masih dihitung. MSA, overall MSA-nya naik nggak? Naik, Bu. Naik, oke. Berarti kita keluarkan lagi karena masih belum 0,5. 0,429. 429, kolom 10. Lalu kita uji lagi overall MSA-nya. Sudah memenuhi? Sudah. Oke, sudah. Overall MSA-nya sudah di atas 0,5. Sekarang kita coba lihat untuk Bartlett test-nya. Bartlett test-nya mintanya di bawah 0,05. Nggak memenuhi ya Bartlett test-nya ya. Berarti dia dia H0-nya diterima. Berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti dia tidak saling berkorelasi antar variabel. Nggak bisa berarti ini dilanjutkan untuk EFA. Nah, sekarang kita coba data kedua. Ini saya tak mulai dari awal saja biar kelihatan. Faktor analisis exploratory. Nah, di sini saya punya 13 variabel lagi, data berbeda ini. Data berbeda. Setelah kita masukkan variabelnya, masih ingat ya, rotationnya pakai ortogonal, eigenvalue-nya pakai di atas 1, output option-nya kita pakai KMU test, Bartlett test, display loading-nya di atas 0,5, plotnya pakai diagram sama script plot. Saya tunggu. Kalau kita sambil nunggu, kita lihat yang tadi. Ini memang ini Bartlett test-nya kan nggak berhasil. Kalau kita lihat, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang namanya faktor loading.
Saya taruh ke atas sendiri. Ya. Ini namanya faktor loading. Ternyata dia dibagi menjadi 5 faktor. Faktor 1 itu paling bisa dijelaskan oleh variabel 4 atau variabel teramati 4. Faktor 2 itu paling terjelaskan atau paling terukur dari variabel teramati 5. Ini sampai, nah faktor 5 ini adalah variabel-variabel yang tidak teriku, tidak teramati. Nah, di sini variabel unik. Variabel unik atau variabel, kalau tadi itu variabel unik itu berarti dia itu kecil korelasinya dengan kelima faktor yang muncul. Eigenvalue-nya munculnya di sini. Nih, eigenvalue-nya faktor 1, 2, 3, 4, 5 itu eigenvalue-nya di atas 1 karena kita mintanya kan 1. Coba eigenvalue-nya kita matikan. Dia nggak ada batasan. Oh, sebentar. Nggak bisa mati istriku. Ya nanti kalau nggak ada batasan, ini biasanya cuma 1 faktor akhirnya. Nah, kalau di sini nih, dari faktor karakteristik ini, kelihatan ikunya ya, nanti pet diagram yang kita klik tadi akan muncul kayak gini. Nah, faktor 1 atau RC1 itu terjelaskan oleh variabel 4. Kalau 4 ini ya. Lalu yang lainnya apa? Yang lainnya ini tipis-tipis. Berarti dia tidak terlalu terjelaskan ya. Nah, ini faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5. Kalau kita bentuk script plotnya, ya seperti ini. Eigenvalue-nya tadi kelihatan di sini. 2, thread. Nah, sampainya sini. Kalau di atas 1, sini ya. Makanya dia 5 yang terbentuk. Tapi ini nggak bisa karena kan tadi nggak memenuhi ya. Nah ini P-nya juga nggak memenuhi. Sama. Bartlett test-nya nggak terpenuhi. Tapi kita lihat aja ya. Nah di sini dia dibagi menjadi 6 faktor. Faktor 1 itu paling bisa diukur menggunakan variabel teramati 9. Faktor 2 paling bisa terukur dengan variabel teramati 11. Ini kenapa? Karena ini kita tadi pakainya 0,5. Kita pakainya 0,5. Kalau misal kita mau teramatinya lebih kecil lagi, bentar ya, kita coba dulu. Nah, berubah kan? Karena kita display loadingnya kita turunkan, dia menjadi 0,4. Akhirnya muncul, oh ternyata kalau kita pakai sampai 0,4 batasnya, faktor 3 itu terjelaskan oleh kolom 9, variabel 9 dan variabel 6. Kayak gitu ya. Ini adalah fungsi dari display loading above. Nah, ini tadi ini display loading above-nya. Ya, kalau ini misal kita kurangi menjadi 0,4, ini pasti akan berubah. Kalau misal display loadingnya kita kurangi 0, menjadi lebih pendek, lebih rendah. Loading banget. Ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini masih loading. Pakai tisu. Yunda, di luar aja. Nah, ini berubah ya Bapak Ibu ya.
Kalau kita kurangi untuk display loadingnya. Kita kurangi lagi, misal dipakai 0,3. Jadi display loading faktor tadi kan semakin besar itu kan semakin semakin bagus sebenarnya. Nah, kalau kita kurangi sampai seperti ini, berarti dia lebih, ya sebenarnya kita kayak menurunkan bukan kriteria, kayak kita menurunkan standar kita. Nah, akhirnya tuh kan, kalau kita lihat ini kan lebih kecil lagi ya. Coba kita lihat dalam pad diagramnya. Tuh, pad diagramnya lebih jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan untuk EFA? Ya? Saya Bu. Oke. Oke Bu Iva. Itu Bu, Pak kamu dulu tadi sudah pasang speaker itu. Nggih, monggo. Monggo Bu Iva duluan. Oke, yang saya tanyakan tadi kan waktu awal dimasukkan 13 kolom. Yeah. Ya kan? Terus untuk memastikan menjadi 0,5 tadi kan mengeluarkan nilai yang terkecil. Apakah memang boleh tak Bu? Nanti satu gitu kolom ke-13 dikeluarkan, dia menghasilkan nilai gitu nggih. Nggih. Kan dia sampai 3 kolom yang dikeluarkan 13, 10 dan Bapak tadi 9 kalau nggak salah untuk menghasilkan MSA yang lebih tinggi. Kan ya, ternyata tidak sesuai, akhirnya kan tidak jadi. Nanti ganti yang lainnya. Itu berarti semuanya memang butuh percobaan seperti itu nggih Bu? Iya. Sebuah pendidikan ngoten. Berarti kalau kan itu tadi kan kecil, itu kan per pertanyaan Bu nggih. Per item dari kuesioner. 13 ini kan itemnya kuesioner. Nah, ini kan berarti kuesionernya ada 13 item. Kalau itemnya ternyata 0, tadi kan MSA overall-nya kurang dari 0,5, berarti kan ada item yang mengganggu. Ada item yang mengganggu kan berarti di situ. Nah, kalau mau naik itu kan berarti dia dikeluarkan. Tapi Bu, kalau dikeluarkan nanti nggak terukur dong Bu. Saya kan itu dari rujukannya itu ada Bu itu. Berarti kita ganti pertanyaannya. Kalau ganti pertanyaannya berarti diuji lagi. Kalau nggak mau uji lagi berarti ya pertanyaan yang ada tadi dengan resiko itu tadi kehilangan item yang kurang. Bentar di Bapak Ibu nggih. Pertanyaan dari 13 pertanyaan itu ternyata kalau ke-13 nilainya kecil, ganti pertanyaan biar nanti dari diuji cobakan menghasilkan nilai besar, ya. Dimasukkan lagi, diuji lagi. Iya, nggih, begitu Bu. Kalau kemarin waktu kita uji validitas yang itu kalau waktu uji validitas yang biasa kemarin ya, pakai R tabel korelasi kemarin, itu kan kita cuma ini nggak valid, berarti kalau nggak valid kan berarti harus di delete ya, nggak boleh dipakai kan pertanyaannya, kan cuma ngomong nggak boleh dipakai. Nah itu kemarin solusinya kan diganti, kita uji lagi atau dihapus dengan resiko kita kehilangan variabel tersebut. Nah sama kayak ini juga, hanya ini lebih sensitif. Ya gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami Bu. Monggo Pak.
Oke, siap Bu. Soalnya pertanyaannya sama dengan Bapak, tinggal nambahin sedikit aja. Untuk apakah ada korelasi antara tadi dari beberapa pertanyaan yang memiliki nilai rendah itu jadi pengaruh sehingga tidak sampai dengan 0,5 seperti itu. Baik. Bentar Pak ya, MSA tadi itu nah ini ya, MSA ini kan tadi untuk mengetahui apakah sampelnya itu cukup atau memadai untuk dianalisis lanjut, dan ini hubungannya dengan korelasi dari variabel-variabel awal kan Bapak ya. Jadi kalau memang korelasi antar variabelnya itu rendah, ya berarti kan dia nggak nggak memenuhi syarat. Bentar ya. Ini karena kan EFA ini tadi kan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengelompokkan variabel yang berkorelasi tinggi. Tujuannya dulu, tujuan dari EFA. Beda dengan tujuan dari validasi kita kemarin. Kalau tujuan dari EFA ini kan mau mengelompokkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi menjadi faktor-faktor, ngelompokno faktor-faktor, nah, seperti itu. Kalau dia nggak ada nggak ada korelasinya, kan untuk apa diuji gitu loh? Untuk apa dilanjut kalau mereka nggak berkorelasi? Makanya ujinya ini ada KMUMSA tadi untuk uji korelasi antar variabelnya tadi, sama Bartlett test. Bartlett test tadi kan juga nguji apakah matrik korelasinya, itu bentar, nih, berupa matrik identitas ataukah bukan matrik identitas. Kalau dia matrik identitas berarti kan antar variabel itu nggak berkorelasi, korelasinya 0 kan, karena matrik identitas itu isinya kan hanya di A11, A22, A33 gitu kan ya. Berarti kan mereka nggak punya korelasi dengan teman-temannya. Ngapain dikelompokkan kalau mereka nggak punya korelasi, seperti itu. Jadi memang intinya karena tujuan EFA-nya, bukan karena variabelnya itu kok nggak diiku. Nah, kayak ini tadi akhirnya kan. Ini tadi kan nggak memenuhi Bartlett test kan Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi kalau dia nggak memenuhi Bartlett test? Ada banyak faktor-faktor unik atau faktor yang tidak bisa dikelompokkan. Nah, kayak ini. Faktor teramati 2, 6, 8, 9, 12. Dia masuknya ke faktor unik atau nggak saling berkorelasi dengan teman-temannya. Akhirnya waktu dimasukkan ke pad diagram, berapa tadi? 2, 6, 8, 9, 12. 2, nah ini kan nggak kelihatan kan 2-nya ini lebih kemana? 6, 8, 12. Akhirnya dia nggak bisa ngelompok ke faktor-faktor yang sudah masuk atau pengelompokannya. Itu yang terjadi kalau korelasinya rendah. Gitu Bapak Ibu? Halo Pak, gimana? Siap Bu. Oke. Jadi lihat tujuan tesnya dulu Pak Nge, karena EFA ini tujuannya ngelompokkan. Kalau dia nggak bisa dikelompokkan ya berarti jadi faktor unik. Yaitu tadi MSA-nya korelasinya kecil, nggak ada korelasi. Oke. Selanjutnya kita kenalan sedikit ya dengan CFA, tapi nggak saya buatkan PPT untuk CFA ini. Kalau EFA tadi kan kita ada item beberapa pertanyaan atau yang kita ukur variabel terukur, variabel teramati mau dikelompokkan dalam beberapa variabel laten. Nah, kalau CFA itu kita sudah punya variabel latennya. Dalam variabel laten itu sudah ada variabel-variabel teramatinya.
Yang dilakukan apa? Kita mau mengkonfirmasi benar nggak pengelompokan variabel-variabel tersebut. Nah, misal di sini ini tadi berapa ya? Aku tadi lupa sih. Yang ini aja. Ini tadi sebenarnya kolom 1 sampai kolom 6 itu saya ambil dari kuesioner apa ya 1 sampai 6 itu ini Pak ingat kompensasi ya. Variabel terukur 1 sampai 6, kolom 1 sampai 6 itu saya ambil dari variabel laten kompensasi kerja ya Bapak Ibu ya. Misal kayak hari libur, pemberian tunjangan, pemberian reward itu ya kompensasi kerja. Jadi ini tadi saya ambil yang 7 sampai 13 itu dari kompensasi kerja. Lalu yang kolom 1 sampai 6 itu sebenarnya dari variabel laten beban pekerjaan keluarga. Beban pekerjaan keluarga itu work family balance gitu ya, work family balance. Maksudnya apa? Ya kayak Bu Iva ini sambil kerja, ya sambil ngomong anak, ya sambil masak, itu ya work family balance ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 variabel ini. Nah, ini saya coba. Berarti saya mau mengkonfirmasi, benarkah ini kalau kolom 1 sampai 6 itu saya kelompokkan dalam satu faktor atau dalam satu variabel laten. Dan kolom 7 sampai kolom 13 akan saya kelompokkan dalam satu variabel laten yang beda. Kita analisis, berarti analisisnya pakai CFA. Sama analyze faktor, pakainya confirmatory factor analysis. Ini agak bulat kalau CFA ini. Bentar. Kok lama? Oh ini sudah. Nah, tadi kan kolom 1 sampai kolom 6 ya. Itu masuk dalam faktor pertama. Apakah ada faktor yang lain? Ya, tadi saya bagi 2 faktor. Kolom 7 sampai kolom 13 itu tadi saya masukkan ke faktor 2. Nah, ini tadi ditambah sini ya. Kalau ada data lain lagi, ditambah lagi tempatnya. Nah, ini saya buat 2 faktor. Lalu bagian plotsnya kita pakai model plot. Jadi karena kalau EFA kita kan nggak punya modelnya ya, kita kan nggak memodelkan ada berapa faktor yang akan muncul. Kalau CFA ini dia sudah memodelkan ada berapa faktor yang muncul, itu sudah dia modelkan dulu. Saya maunya 2 faktor, saya menebaknya itu 3 faktor berdasarkan rujukan ya, kayak gitu. Maka dia pakai model plot. Di sini pakai standardize. Lalu di bagian advance standar estimatornya di sini pakai ML, pakai likelihood itu. Nah, kita tunggu. Bentar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada papa. Enggak tahu, uangnya diambil papa. Bentar. Nah, papa. Papa enggak ada. Di luar, di rumah Rizky. Enggak ada. Di rumah Almer. Papa beli. Di rumah Almer cari. Bentar nih papa ibu nih. Ke sana, ke jalanan. Bentar, masih loading. Di sini ada faktor modelnya. Bentar, tuh. Mati. Nah, untuk di sana juga masih kelihatan apa enggak Bapak Ibu? Di HP saya off itu nih, share screen-nya. Ibu masih. Oh, masih. Oke, saya lanjut kalau gitu. Di Chi-square testnya itu bagian P-nya itu kan 0,692, berarti di atas 0,5 ya, berarti dia itu modelnya cocok. Nah, ini muncul faktor loading sama kayak tadi EFA.
yang dimainkan itu di faktor loading. Di sini akan muncul faktor 1 dengan variabel terukur 1 atau kolom 1, faktor 1 dengan kolom 2 sampai dengan kolom 6. Kan kita tadi memasukkan kolom 1 sampai 6 ke faktor 1. Di sini akan muncul estimate. Gimana kok nggak muncul standar ikunya ya? Faktor standar error. Sebentar Bapak Ibu, ini kok nggak muncul standarnya. Nah ini, sorry, maaf Bapak Ibu nggih. Yang standarization-nya belum saya klik. All. Nah, standarization-nya di all. Dan loading. Nah, akhirnya muncul yang ini, standar estimate. Di bagian faktor loading ada standar estimate. Nah, itu adalah seberapa besar dia terjelaskan. Standar estimate-nya itu. Nah, hanya seperti itu aja Bapak Ibu, nggak terlalu ikut. Kalau di model plot kan, nah ini residual itunya semuanya di atas 0,05. Confidence levels. Kalau dimodelkan kayak gini, biasanya penelitian-penelitian yang tingkatan Scopus itu yang pakainya kayak gini. Kalau kita enggak sampai kok. Ini yang asal tahu aja, makanya enggak saya masukkan CFA karena ini lumayan mumet CFA ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, karena CFA ini asal tahu aja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kita kurang 30 menit, saya mau mengkonfirmasi. Minggu depan itu berarti kita pertemuan offline kan? Siapa saja yang ikut?